Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami akan mempresentasikan tugas design thinking tentang creative product design. Bagian pertama adalah bagian deskripsi. Bagian deskripsi akan mendeskripsikan aplikasi yang kami buat. Aplikasi yang kami buat adalah bernama Biskal. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi jasa antar makanan dan bahan pangan yang berfokus dalam meningkatkan perekonomian pada bisnis lokal. Fitur utama dari Biskal ini adalah menghadirkan banyak pilihan kepada pengguna untuk belanja makanan dan bahan pangan di bisnis lokal. Aplikasi ini bisa kita gunakan untuk menjual atau membeli produk berupa makanan atau bahan pangan mentah yang berfokus kepada bisnis lokal. Selain itu, aplikasi ini juga kita bisa gunakan sebagai sosial media untuk update status tentang bisnis kita yang untuk menjual yang ada ataupun chatting dengan penjual makanan atau bahan mentah tersebut. Next. Lalu yang kedua adalah tahapan empathize. Next. Pada tahapan empathize ini, kami sudah melakukan wawancara kepada 8 user target empathize. Berikut kami jelaskan profil user target empathize. Yang pertama ada Paulina dan Nabila. Keduanya merupakan sama-sama mahasiswa dan sudah terbiasa dalam menggunakan teknologi maupun software. Pada Paulina, biasa memesan makanan pada aplikasi pada restoran, lalu Nabila biasa menggunakan aplikasi kepada restoran dan pedagang kecil. Paulina dan Nabila cukup sering menggunakan aplikasi sejenis yang ada dan sudah cukup puas dengan aplikasi sejenis yang ada. Keduanya juga memiliki alasan yang sama, yaitu karena ingin mencari promo dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan biasanya. Next. Lalu yang kedua ada Najma dan Iva. Najma dan Iva sama-sama merupakan seorang mahasiswa. Lalu keduanya sudah terbiasa dalam menggunakan aplikasi sejenis maupun software. Lalu Najma biasa memesan makanan pada restoran fast food. Lalu Iva biasa menggunakan aplikasi sejenis untuk memesan makanan pada restoran fast food. Terus Najma biasa menggunakan aplikasi sejenis jika sedang tidak ada makanan di rumah. Lalu Iva suka menggunakan fitur e-wallet karena banyak promo dan praktis. Lalu Iva juga cukup sering menggunakan aplikasi yang sejenis. Next. Lalu ada Lian dan Maximus. Lian dan Maximus keduanya merupakan seorang mahasiswa dan cukup mahir dan sering menggunakan dalam software maupun aplikasi. Untuk Lian tidak pernah menggunakan aplikasi layanan makanan antar jasa online. Lalu Lian senangnya mencari makanan eksklusif ataupun limited edition pada restorannya langsung. Lalu Maximus cukup sering menggunakan aplikasi layanan makanan online dan sudah cukup puas dengan aplikasi tersebut. Maximus sendiri suka menggunakan fitur e-wallet sebagai metode pembayarannya. Next. Lalu yang terakhir ada Pak Dedi dan Bu Eva. Pak Dedi merupakan seorang wira swasta dan beliau menggunakan medsos untuk berkomunikasi dengan kliennya. Medsos yang sering dipakai yaitu Facebook sebagai media hiburan. Lalu beliau belum terbiasa menggunakan aplikasi jasa antar makanan. Lalu Bu Eva merupakan seorang ASN. Bu Eva menggunakan medsos untuk berjualan tas rajut. Lalu Bu Eva juga menggunakan aplikasi jasa antar makanan ketika tidak masak di rumah. Alasan Bu Eva menggunakan aplikasi jasa antar makanan yaitu karena banyak promo menarik. Kesimpulannya, semuanya sudah cukup bisa menggunakan aplikasi ataupun software ataupun teknologi, sehingga semuanya cukup mahir dalam menggunakan aplikasi layanan antar jasa makanan. Next. Pada bagian empathy map ini merupakan simpulan dari hasil proses empati. Pada bagian ini terdapat kolom mengenai size, yaitu apa yang dikatakan pengguna, think merupakan bagian tentang apa yang dipikirkan pengguna, does merupakan bagian tentang apa yang dilakukan user,
saat menggunakan aplikasi tersebut, dan terakhir feels, yaitu apa yang dirasakan oleh pengguna saat membicarakan aplikasi tersebut. Jadi kita bisa lihat pada bagian says yang mereka katakan tentang aplikasi yang serupa, yaitu contohnya harga delivery layanan terjangkau, kualitasnya bagus, tidak perlu mengantri karena online, dan lain-lain. Selanjutnya pada bagian things, yang mereka pikirkan yaitu pembayaran dalam aplikasi itu gampang, aplikasi mudah dipakai, UI-nya intuitif, dan lain-lain. Pada bagian does, yang mereka lakukan saat menggunakan aplikasi serupa tersebut adalah mencari review restoran, menggunakan e-wallet untuk pembayaran, mencari diskon atau promo, dan lain-lain. Dan pada bagian terakhir yaitu feels, secara umum yang mereka rasakan saat menggunakan aplikasi tersebut adalah puas, senang, merasa aman, dan lain-lain. Next. Yang ketiga adalah tahapan define. Di sini kita akan membahas tentang POV atau problem statement dan how might we atau HMW. Pertama, POV atau problem statement. POV dari aplikasi ini adalah seseorang yang menggunakan aplikasi layanan jasa antar makanan atau bahan baku mentah terkadang mengalami kesalahpahaman dalam proses pemesanan produk. Lalu, terkadang lokasi yang dibagikan tidak akurat, sehingga pemesanan makan lebih banyak waktu. Selain itu, pengguna juga ingin mendapatkan promo atau diskon yang lebih menarik serta mudah digunakan. Dari POV tersebut, kita dapat how might we menjelaskan apa saja permasalahan yang muncul dari aplikasi sejenis. M up the good. How might we memuaskan atau menenangkan pengguna aplikasi jika perlu menunggu waktu yang lebih lama karena lokasi yang ditampilkan tidak akurat. Remove the bad. How might we menghilangkan kesalahpahaman dalam pemesanan produk dalam aplikasi layanan jasa antar makanan atau bahan baku mentah. Explore the opposite. How might we menunggu proses pengantaran makanan menjadi menyenangkan? Question and assumption. How might we membuat jasa antar makanan terlihat lebih menarik? Go after adjective. How might we membuat pembagian lokasi atau pelacakan pemesanan menjadi lebih akurat? Selanjutnya, ID unexpected resource. How might we menggunakan aplikasi lain untuk mempermudah pencarian restoran? Atau how might we untuk membuat pelanggan saling berinteraksi? Read an analogy from need or context. How might we membuat promo atau diskon sebagai hadiah dari pembelian produk dari aplikasi? Play against the challenge. How might we menjadikan pemastian pesanan produk suatu fitur yang bisa dilakukan pengguna? Change the status quo. How might we membuat agar kesalahpahaman pemesanan barang cepat diatasi? Dan yang terakhir, break POV into pieces. How might we mengurangi kesalahpahaman dalam pemesanan produk? How might we mengurangi waktu delivery? Dan yang terakhir, how might we meningkatkan promo atau diskon? Baik, selanjutnya ada idiot. Next. Pada bagian idiot ini terdapat mind map yang berisikan ide-ide kami mengenai fitur aplikasi Biskal beserta solusinya. Beberapa ide yang kami dapatkan adalah pendaftaran bisnis lokal, rekomendasi bisnis, dan update status penjual. Dari ide tersebut, salah satu solusinya bisa kita lihat dari pendaftaran bisnis lokal, yaitu verifikasi bisnis serta pendaftaran bisnis. Next. Berikut adalah desain IMK dari aplikasi Biskal yang nantinya akan tersedia dalam bentuk light mode dan dark mode. Bisa dilihat fitur yang ada yang nantinya pada aplikasi Biskal adalah e-wallet dan option order, mini game, dan voucher. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.